adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita ambil waktu untuk bersatu teduh. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, seperti biasa, adik-adik jangan lupa untuk foto dan kirim video adik-adik mengikuti ibadahnya ke WhatsApp grup kakak sekolah minggunya. Nanti adik-adik kan bisa lihat pada saat ibadah minggu depannya. Kakak tunggu ya. Oke, sekarang adik-adik udah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersama Tuhan, aku bisa. Yuk. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bagus, adik-adik udah menari. Lagunya seru kan, Dek? Oke, selanjutnya adik-adik sebelum kita mendengarkan khotbah, yuk kita naikkan pujian sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya itu adalah Engkau Yesus Tuhanku. Sambil joget ya, Dek? Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Senang dapat bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul beribadah di hadapan Tuhan pada hari ini. Engkau tahu Tuhan, kerinduan kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dan pengharapan kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu berilah Roh Kudus kepada kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Nah, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membacakan dari Injil Lukas pasal 10 dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Sambil diperhatikan Alkitabnya, ikuti apa yang Amang bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Amang yakin untuk kelas yang besar, cerita ini bukan baru sekali ini didengar. Ini kisah yang sangat terkenal dari Injil Lukas. Bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Mengapa? Tadi dikisahkan ada seorang dari ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang yang tahu tentang kitab suci. Tapi dia bertanya kepada Yesus dengan tujuan mau mencobai Tuhan Yesus. Mau menguji Tuhan Yesus. Atau mau menjebak Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Adik-adik, hidup kekal adalah hidup yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang taat, yang setia, yang patuh melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya Yesus menjawabnya, mengatakan, apa yang telah kau baca dari hukum Taurat atau kitab suci? Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah juga sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah inti dari kitab suci, Alkitab kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, dengan jawaban itu Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kepada ahli Taurat itu untuk memikirkan bahwasanya hidup kekal itu diperoleh dengan mengasihi Allah, mengasihi sesama, artinya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, namun karena jawaban Yesus tidak menjadi menjebak Yesus, orang itu bertanya lagi, kalau begitu yang dikatakan sesama itu siapa? Nah, di sini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Kenapa seorang Samaria? Karena pada waktu itu antara orang Israel dengan orang Samaria bermusuhan. Ratusan tahun mereka bermusuhan, turun-temurun dari opung mereka ke opungnya, sampai ke opungnya, sampai ke mereka sendiri. Tidak pernah mau berdamai. Selalu ada saja yang dipermasalahkan. Nah, Yesus mengambil contoh orang Samaria yang baik hati itu. Namun sebelumnya dikatakan tadi ada seorang imam. Siapa imam? Ya, yang memimpin ibadah di bait suci. Ya. Ada juga orang yang dikatakan tadi yang memiliki derajat sosial yang sangat terhormat. Tapi pada saat itu mereka berdua melewati seorang yang dirampok. Ada seorang yang dalam perjalanannya pulang dirampok. Barang-barangnya dirampas. Bahkan tadi dikatakan dipukuli sampai luka-luka, sampai setengah mati. Tapi imam dengan orang yang terhormat tadi, begitu lihat, udah mereka lewat. Tidak ada niat untuk menolong. Padahal sebagai pemimpin ibadah, dia harus mempunyai hati menolong orang itu. Tapi tidak dilakukannya. Orang terhormat tadi juga seperti itu. Dia tidak mau mengotori dirinya dengan orang yang penuh dengan luka itu. Lalu disebutkan ada seorang Samaria. Yang dikatakan tadi orang yang bermusuhan turun-temurun dengan orang Israel. Melihat orang Israel yang dirampok tadi, yang sudah babak belur dipukuli, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangannya, menolong orang yang luka itu. Melap lukanya dikatakan dengan anggur, dengan minyak. Dan tidak cukup hanya itu. Kita bayangkan dia menggendong orang yang pun dengan luka itu, menaikkannya ke keledainya atau ke tunggangannya. Lalu menuntun ke, dikatakan tadi, penginapan. Lalu dipesankan kepada pemilik penginapan, tolong rawat dia, ini ada uang saya sekian. Kalau nanti kurang, saya akan bayar. Nanti saya akan kembali. Ingat ya, tadi orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Israel. Tapi pada saat
orang Samaria itu melihat ada seorang Israel yang dalam keadaan sekarat, hampir mati, dia tidak ingat permusuhannya. Yang dia ingat, ini sesama aku manusia. Aku manusia, dia manusia. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menolong orang Israel yang terluka itu. Nah, dari cerita itu, Yesus bertanya kepada orang tadi. Dari ketiga orang tadi, imam, orang terhormat, dan orang Samaria, manakah yang menjadi sesama orang yang dirampok tadi? Dia menjawab apa? Dia menjawab orang yang telah berbelas kasihan itu. Dari jawabannya, pertama, dia juga orang yang tidak mau merendahkan hatinya. Dia tidak mengatakan orang Samaria, tidak. Dia malu mengatakan orang Samaria itu yang baik. Tapi orang yang telah berbelas kasihan, dia tidak sebut Samarianya, dia malu. Nah, inilah sebuah cerita yang mengajak kita untuk merenungkan arti panggilan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, di mana di sekeliling kita ada banyak ancaman, ada banyak bahaya, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Membalas kejahatan mereka? Tidak. Justru seperti yang diperlihatkan oleh orang Samaria tadi, dia menaruh belas kasihan. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, minggu hari ini disebut minggu Seksa Gesima. Apa arti Seksa Gesima? 60 hari sebelum hari kebangkitan. Jadi yang mau kita lihat, Yesus yang telah mati dan bangkit itu adalah Yesus yang telah menolong kita, Yesus yang telah menjadi sesama bagi kita, orang berdosa, orang yang hina ini, dia mau turun dari surga untuk menolong kita yang sudah babak belur karena perbuatan iblis. Berbohong, menipu, mencuri, dan sebagainya. Seharusnya kita harus dihukum. Dibiarkan saja, seperti orang tadi, dibiarkan saja mati. Tapi Yesus tidak menginginkan hal itu. Dia datang ke surga, dari surga dan memberikan kepada kita harapan-harapan untuk dapat hidup lebih baik. Tergantung kita. Kita mau terima tawarannya? Kalau tidak, ya celakalah kita. Kalau kita bersedia menerima uluran tangan Yesus yang baik hati itu, kita akan selamat. Dan Yesus memang harus menanggung penderitaan dan dia harus mati, tapi dia dibangkitkan oleh Allah sebagai bukti kemenangan, keselamatan bagi kita. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan, diselamatkan, dihidupkan, dibebaskan, tanggung jawab kita adalah menjadi pelaku-pelaku pembebasan, pelaku-pelaku kebaikan, pelaku-pelaku perdamaian. Mengasihi Allah tidak bisa benar-benar mengasihi kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama tidak benar-benar mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Jadi ada istilah kita harus berempati, menaruh perasaan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang susah, yang menderita. Misalnya ini, ada bencana alam terjadi di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Cukup kadang, kasihan ya mereka ya, aduh sedih sekali. Oh nggak bisa, nggak cukup. Tapi yang paling berdampak adalah mendoakan mereka. Bahkan bila perlu mengulurkan tangan membantu mereka. Ada banyak jalan, banyak cara. Mungkin bisa cari informasi, kita mau menyalurkan bantuan kita kemana untuk mereka. Tapi itulah panggilan kita. Oleh karena itu adik-adik, ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan karena dia telah menolong kita. Kita seperti orang yang dirampok tadi, yang dipukul babak belur, berluka-luka tubuh kita. Namun Yesus datang dengan segala kerendahan hati dan kemurahan hatinya. Menolong kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Jadilah pelaku-pelaku pemulihan tadi agar Yesus senantiasa memberkati kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatanmu dengan tetap menjaga jarakmu dengan orang lain. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Kenakan masker pada saat kamu beraktivitas di rumah. Dan juga tetap rajin untuk mencuci tangan agar jauh sakit yang sekarang ini tengah merebak atas dirimu.
Tuhan Yesus memberkati, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang hidup mengasihi Engkau dan hidup mengasihi sesama. Bahwasanya kami harus hidup dalam kepedulian, kerendahan hati dan kemurahan hati untuk menolong sesama kami, yaitu mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Dan berilah kami hikmat untuk dapat memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, berkatilah juga seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan yang pada saat ini tengah mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap mengarahkan pandangannya kepadamu, mengarahkan cintanya, kasihnya kepadamu, sehingga mereka beroleh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami yang kami haturkan dalam nama Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online HKBP Petukangan dengan Kak Esther. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, hari ini kita mau ngapain dulu nih? Tepuk minum susu dulu yuk. 1, 2, 3. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Yeay! Nah, adik-adik, tadi pagi sehabis bangun tidur sudah berdoa belum? Siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Ayo. Sudah semua ya? Yeay! Berarti anak Tuhan yang pintar. Lalu, sebelum kita memulai ibadah sekolah yang kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, ingin mendengarkan firman-Mu dan ingin memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah berdoa nih. Sekarang kakak mau tanya, hari ini firman Tuhan diambil dari apa ya? Kitab apa ya? Yohanes? Bukan. Tadi ada yang benar tuh jawabnya. Dari apa dek? Kitab apa? Lukas, ya betul. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Good. Berarti tadi mendengarkan Amang Pendeta nih, ya kan? Nah, jadi Lukas 10 itu bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Kenapa tuh Kak? Kok orang Samarianya baik hati? Nah, jadi itu ceritanya ada seorang dari Yerusalem, dia dirampok adik-adik oleh seorang penyamun. Lalu setelah dirampok, dia dipukuli sampai hampir mati. Nah, setelah itu dia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan oleh perampok ini, oleh para penyamun ini kan. Lalu lewatlah seorang lagi dari orang Yerusalem, tetangganya dia atau temannya dia nih. Terus orang Yerusalem ini ya sudah hanya lewat saja, cuman lihat doang kayak oh dirampok, cuman kayak gitu. Nah terus habis itu ada lagi seorang lagi dari Yerusalem lewat lagi, udah sama aja mereka. Jadi cuman lewat, tidak peduli dengan si orang Yerusalem yang dirampok ini. Nah tibalah seorang dari Samaria lewatlah dia kan.
terus melihat seorang dari Yerusalem ini tergeletak di pinggir jalan itu. Lalu oleh orang Samaria ini dibantu adik-adik, dibalut lukanya, dibersihkan lukanya, lalu dia dibawa ke penginapan, dirawat di sana. Lalu si orang Samaria ini memberikan uang kepada orang penginapan untuk merawat si orang dari Yerusalem ini. Nah adik-adik, orang Samaria ini sangat baik, ya kan? Buktinya orang yang sama dari Yerusalem aja, tetangganya dia, tidak mau menolongnya. Padahal mereka satu bangsa, satu kota istilahnya kan. Nah, orang Samaria ini padahal bukan satu bangsanya. Tapi dia mau menolong, dia mau membantu si orang Yerusalem yang dirampok ini, bahkan merawatnya, ya kan? Berarti orang Samaria ini sangat baik, sangat peduli kepada orang Yerusalem ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dalam kitab ini mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus peduli terhadap sesama kita, terhadap teman kita, terhadap mama papa, terhadap lingkungan kita, ya kan? Nah, bagaimana caranya kalau peduli sama orang lain? Banyak adik-adik, mulai dari sekolah. Nah, di sekolah adik-adik punya banyak teman dong pastinya. Siapa yang kalau misalkan ada temennya jatuh, terus malah hahaha rasain kamu, siapa? Ayo, bukannya malah sini aku bantu yuk. Nah, yang betul yang mana adik-adik? Yang kedua kan, yang sini aku bantu. Nah, itu adik-adik, Tuhan maunya adik-adik seperti itu. Nah, terus ada mungkin dari adik-adik yang bilang gini, Kak, aku nolong temenku kok gitu. Oh iya, bagus dong. Tapi Kak, aku nolongnya ngasih jawaban waktu ulangan. Itu bukan perbuatan yang baik, itu perbuatan iblis. Tidak boleh. Iya sih nolong, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Itu namanya sama aja kalian menjerumuskan teman kalian ke dosa, ya kan? Pasti dari adik-adik pernah ada waktu ulangan nih misalnya nih, terus temennya colek-colek, atau nomor 567. Pasti ada kan? Kakak juga waktu sekolah gitu dicolek-colek. Terus adik-adik harus ngapain kalau kayak gitu? Ayo. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Baik sih menolong, tapi menolong pada konteks yang salah, ya kan? Nah, jadi adik-adik harus melihat dulu mana orang yang benar-benar harus ditolong, mana orang yang tidak harus ditolong, yaitu seperti orang teman yang jatuh, itu harus ditolong, ya kan? Kalau teman minta contekan, tidak boleh. Kalau temannya ngajakin yang nggak bener, misalnya coret-coret dinding sekolah, nggak boleh ya. Atau ngajakin bolos, nah tuh, itu tidak boleh, ya kan? Nah, terus berarti adik-adik harus berbuat baik kepada teman-temannya, kepada sesamanya. Karena Tuhan Yesus saja sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita, ya kan? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib karena Tuhan peduli kepada kita. Karena Tuhan mau anak-anaknya selamat dari dosa. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus berbuat baik kepada sesama kita, ya. Nah, terus awal tahun ini pun Indonesia pun sedang banyak musibah kan adik-adik, ya kan? Nah, kita pasti sedih dong, dan pasti banyak teman-teman kita di luar sana di Indonesia yang mengalami kesusahan, yang mengalami musibah. Nah, adik-adik bisa kok membantunya, bisa kok pedulinya. Cara yang paling mudah yaitu berdoa. Nah, adik-adik bisa mendoakan teman-teman kita yang terkena musibah. Lalu mungkin adik-adik bisa mengajak papa mamanya
memberikan sumbangan lewat persembahan yang diadakan oleh gereja, persembahan untuk yang terkena musibah. Itu juga bisa adik-adik. Jadi peduli terhadap sesama itu bisa dari hal kecil dan berdampak sangat bagus ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang tua, karena Tuhan sudah terlebih dulu baik sama kita. Tuhan sudah mengasihi kita, lalu kita anak-anaknya harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Dengan cara apa mengasihi Tuhan? Dengan cara melakukan yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu tadi kita harus berbuat baik terhadap sesama, ya kan, membantu sesama, dan tetap berdoa setiap hari membaca firman Tuhan, biar adik-adik tahu nih apa yang dimaui oleh Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Nah, untuk itu nanti kalau misalkan sudah masuk sekolah minggu lagi nih, misalkan ada yang belum kenal nih sama temen-temennya, nanti disapa ya, ditanya ya, kenalan, halo nama aku Esther gitu, oke? Jadi kita harus peduli terhadap sesama kita, tidak harus memandang dia itu anaknya siapa, dia itu suku apa, dia itu agamanya apa. Tidak boleh membeda-bedakannya adik-adik. Kita semua sama di mata Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Sekian dulu pembelajaran Alkitab hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami hidup dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi dulu yuk. Yuk, berdiri yuk. Kita mau nyanyi dan joget-joget. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Siapa yang tahu lagunya? Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pada tahu dong, ya kan? Yuk, kita nyanyi untuk Tuhan. Bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.